Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu nikmat itu kita tahu, ada nikmat yang namanya nikmat muqayyad, ada namanya nikmat mutlak. Dan tentunya dari semua nikmat itu, nikmat yang paling besarnya yang wajib kita syukuri, nikmat kita memeluk agama yang indah ini, agama yang sempurna ini, ya, agama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dan kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu suri tauladan pada diri yang mulia Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan di dalam agama kita Islam dan sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, seperti biasa di hari Rabu di tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriah, pada hari ini, di pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia bagian barat atau bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2013, kita berjumpa kembali dengan Abu Umar, Bang Andri Maatsa dalam acara Bincang Usaha Mandiri yang pada hari ini, hari Rabu ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-44. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengulas sedikit topik biar kita lebih bersemangat, yaitu bagaimana seseorang pebisnis atau seorang entrepreneur atau seorang muslim yang ingin memulai bisnis itu bisa menjadi motivator bisnis yang kreatif untuk usahanya sendiri. Nah, subhanallah para pendengar Anas Radio, barakallahu fikum. Ini Bang Andri di awal ingin mengatakan bahwa sebenarnya menjadi motivator bisnis itu adalah suatu keniscayaan bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim adalah motivator bagi dirinya sendiri. Setiap muslim adalah motivator bagi dirinya sendiri. Baik itu motivator dalam kehidupan sehari-harinya, dan tentunya motivator dalam tujuan kehidupannya di dunia ini, yaitu menjadi motivator untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik para pendengar Anas Radio, nah namun yang dimaksud di topik Bincang Usaha Mandiri ke-44 sekarang, nah kita ingin menjadi motivator bisnis yang kreatif dalam bisnis kita secara teknis. Nah, karena banyak orang di luar sana, para pebisnis, para owner bisnis, para pebisnis pemula, para pemimpin bisnis, ingin menjadi motivator, tetapi bingung bagaimana memulainya. Ingin menjadi motivator bisnis bagi perusahaannya, tapi bingung bagaimana, harus dari mana melangkah, harus dari mana memulainya. Nah, ada juga yang meng-SMS, telepon, Bang Andri, Abu Umar, bagaimana cara memulainya? Bagaimana menggerakkan karyawan kami? Bagaimana menggerakkan diri ini yang sudah futur dalam bisnis? Dan bagaimana mengembangkan usaha kami? Nah, ketika terjadi tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan di dalam bisnis, terutama bisnis kita sendiri. Ya, barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan di materi ke-44 ini, topik ini semakin merefresh kita, semakin menyemangati hidup kita untuk berbisnis itu dengan serius, dengan fokus, dan tentunya dengan tujuan yang benar. Baik, para pendengar Anas Radio, ada beberapa penghalang dari seseorang yang ingin menjadi motivator bisnis yang kreatif bagi dirinya. Nah, ini penting sekali. Ini kalau di buku-buku bisnis disebut ada penyakit-penyakit motivator. Nah, penyakit-penyakit motivator. Nah, yang pertama, bagi kita yang ingin menjadi motivator bisnis, biasanya penghalang pertama adalah
Ya, seseorang itu tidak memiliki tekad yang kuat. Nah, ini dia. Tidak memiliki tekad yang kuat. Nah, banyak para orang di luaran sana yang menyamakan mau dengan tekad. Nah, kemauan dengan tekad. Padahal ini dua hal yang berbeda. Ya. Karena mau itu, para pendengar Anas Radio, semua orang mau. Semua orang mau. Ya, betul kan? Kalau kita tanya kepada setiap insan di dunia ini, apapun profesinya, laki-laki maupun perempuan, ya, subhanallah. Ya, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun asal muasalnya, kalau ditanya, mau sukses tidak? Jawabannya apa? Jawabannya pasti iya, insya Allah. Ya, mau bahagia tidak? Jawabannya juga iya. Jadi ada dua kata, semuanya mesti menjawab iya. Pengen sukses, pengen bahagia. Tetapi kita lihat pada kenyataannya, tidak setiap orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Tidak setiap orang itu bisa mendapatkan kesuksesan. Nah, dalam konteks yang kita bicarakan di pertemuan ke-44 adalah bisnis. Banyak orang ingin sukses dalam bisnis, tetapi tidak mendapatkan kesuksesan dalam bisnis. Ya, Masya Allah. Bahkan sebaliknya yang terjadi. Nah, ini dia yang ingin kita bahas. Maka ada perbedaan antara mau dan tekad. Mungkin di di ilmu agama kita juga kita pernah belajar ya dari guru-guru kita ya, dari para asatidzah Ahlussunnah ya. Ada perbedaan-perbedaan, ya enggak? Banyak istilah-istilah kemauan dalam bahasa Arab, ada yang namanya khatir, ya, ada yang namanya tarodud, ya enggak? Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, mau yang lebih besar. Nah, yang namanya ham namanya. Ya, tekad yang kuat. Dan yang lebih dahsyat daripada itu namanya azam. Nah, ini ada perbedaan-perbedaannya para pendengar Anas Radio. Semoga Allah menjaga kita semua. Jadi kalau mau yang biasa, itu khatir dan tarodud itu mau yang sekedar di lisan saja. Ya, saya mau, saya ingin ini. Tapi ingin yang cuma di hati saja. Ya, ingin yang cuma di hati saja. Ya, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin sukses menuntut ilmu. Tapi buktinya mana? Tidak pernah datang ke majelis taklim. Tapi buktinya mana? Ya enggak, tidak pernah belajar ilmu bisnis. Nah, bagaimana mau sukses bisnis tapi tidak mau belajar? Ah, ini kan jadi masalah. Berarti itu cuma sekedar ingin dan ingin saja. Makanya kalau kita ingin jadi seorang motivator bagi diri kita, tidak boleh hanya sekedar cuma ingin saja. Tapi harus lebih dari itu. Nah, kita harus punya yang namanya tekad. Keinginan yang ada realisasinya. Yang ada buktinya. Yang ada sebuah usaha mengarah kepada apa yang kita katakan. Itu yang namanya tekad para pendengar Anas Radio. Ya, ada yang namanya tekad. Dan tekad ini ada yang disebut dengan determinasi. Jadi, tekad ini tidak hanya sekedar kita punya usaha mengarah kepada hal yang ingin kita katakan. Tetapi kita punya kesiapan. Nah, ini determinasi ini. Jadi seorang yang mempunyai ham, yang mempunyai azam terhadap sesuatu, dia sudah siap. Dia punya keberanian gagal terhadap yang namanya kegagalan dan juga terhadap kesuksesan. Jangan cuma ingin sukses tapi tidak mau gagal. Nah, ini menyambung ke materi yang kemarin, ke boom ke-43, yaitu berani gagal dan belajar dari kegagalan. Jadi orang yang punya tekad itu beda dengan ingin saja. Jadi orang yang punya tekad itu terkandung di dalamnya, dia memiliki mindset berani menghadapi risiko, berani menghadapi yang namanya kegagalan. Siapa yang tidak suka gagal, siapa yang tidak siap gagal, berarti dia satu paket. Dia juga tidak siap dengan yang namanya kesuksesan. Nah, ini tekad ya. Tekad ini luar biasa. Nah, maka orang yang punya tekad ini, yang tidak punya tekad, biasanya ini bersinergi dengan penyakit yang kedua. Penghalang yang kedua bagi orang yang ingin menjadi motivator bisnis bagi usahanya. Ya enggak, menjadi motivator yang kreatif. Kenapa? Karena dia bersinergi ketidakmemilikian yang namanya ketidakpunyaan pada hal yang namanya tujuan. Jadi tidak punya goal. Tidak punya goal. Karena padahal sukses yang sering Bang Andri sebutkan di pertemuan-pertemuan boom yang telah lalu, ada 3 ya. Ya, sukses itu fondasinya ku tahu yang ku mau. Nah, jadi ku tahu yang ku inginkan, ku tahu yang cita-cita yang ingin kuraih. Apa yang ingin kutuju. Karena goal ini kalau kita tidak punya goal yang tajam, tidak punya goal yang fokus, ini membuat kita futur.
Karena tidak sedikit para pebisnis itu di luar sana, dia memulai bisnis atau dia membuat bisnis karena iseng-iseng saja. Ya nggak? Karena mengikuti tren. Wah, ini lagi trennya musim bisnis di kampung saya. Saya buka bisnis. Ketika trennya hilang, dia pun tutup bisnisnya. Ada lagi yang iseng-iseng. Ada lagi yang iseng-iseng. Maka para pendengar Anas Radio, ya, kata yang kita ucapkan, kalimat yang diucapkan itu menandakan apa? Ya, apa makna dari apa yang dia ucapkan? Nah, seperti ada orang yang mengatakan, saya melakukan bisnis ini, bisnisnya sampingan. Ya, di mana-mana kalau sesuatu itu sampingan, ya pendapatannya juga sampingan para pendengar Anas Radio. Kan begitu? Hidup ini kan? Hidup ini mana yang fokus? Kalau dia fokusnya dunia, akhiratnya sampingan, ya dunia banyak dia dapat, akhirat sedikit dia dapatkan. Karena akhirat bagi dia adalah sampingan. Makanya dia bekerja keras buat dunia. Dunia berjam-jam, akhirat sampingan. Maka akhirat itu adalah bisnis sampingan bagi dirinya. Nah, makanya tidak heran. Oh, dia mencari dunia, akhirat sampingan. Baca Quran adalah sampingan. Menuntut ilmu agama adalah sampingan. Tapi beda. Beda ya, orang yang punya mindset. Jadi subhanallah. Ketika dia berkata, ini hati-hati dengan berkata ya. Ketika dia berkata bisnis sampingan, maka bisnis itu dia sampingan pula para pendengar Anas Radio. Dia mengerjakannya mungkin dia cuma meluangkan waktu sedikit saja. Dia hanya meluangkan fokusnya sedikit saja. Nah, karena sampingan, pendapatannya juga sampingan. Kan begitu? Karena fokusnya pekerjaan. Tetapi kalau bisnis adalah fokusnya, mungkin kerja adalah sampingannya. Sama. Kalau akhirat adalah fokusnya, Masya Allah. Nah, dunia mungkin sampingan. Maka kita cari akhirat. Sisanya dunia mengikuti akhirat tersebut. Maka subhanallah, mindset seseorang itu menentukan semangat dan optimis seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan semangat dia terhadap sesuatu, itu menentukan bagaimana aktivitas kesehariannya. Bagaimana dia merencanakan tekad-tekad dalam kehidupannya. Dan dia merencanakan tujuan-tujuan goal. Dan ini subhanallah rahasia para motivator. Rahasia para motivator. Jadi tentukanlah goal kita terlebih dahulu. Di mana goal kita ini? Dan kita meletakkan tekad kita yang luar biasa di goal kita tersebut. Ku tahu yang ku mau. Nah, ini dia ya. Penghalang pertama karena tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki tekad yang kuat untuk menjadi subhanallah, menjadi seorang pebisnis. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama ya, ini pesan dari Bang Andri bagi Anda Abu Umar yang ingin memiliki yang ingin menjadi seorang motivator bisnis bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama bagi usahanya sendiri. Ya, baik ya. Lalu yang kedua, ini penghalang yang kedua. Ya, subhanallah ya. Setelah seseorang itu tidak memiliki goal, ya, tidak memiliki goal dan tekad yang kuat pada dirinya. Yang kedua, subhanallah, karena barakallahu fikum masih memiliki mindset yang instan. Ini instan ini berbahaya ya. Memang kadang-kadang kita sudah melekat di negeri kita Indonesia ini. Ya, hal-hal yang sifatnya instan. Makanya ada produk yang namanya produk instan. Mie instan, ada ini instan, ada itu instan ya. Jadi subhanallah. Nah, di dalam bisnis ya memang banyak para pebisnis, para pakar-pakar bisnis itu memberikan jalan-jalan yang mudah bagi kita. Tetapi pada dasarnya, menjadi seorang motivator, menjadi seorang pebisnis, itu tidak bisa hanya mengambil jalan-jalan yang pintas. Atau dalam bahasa kita shortcut. Ya, karena memang otak belahan sebelah kiri ini bekerjanya seperti itu. Ya, bekerjanya seperti itu. Maka kita harus imbangi dengan otak yang kreatif. Nah, karena sukses itu adalah proses. Sukses itu bukan hasil para pendengar Anas Radio. Sukses itu is journey. Ya enggak? Sukses itu adalah sebuah perjalanan. Success is journey. Sukses adalah sebuah perjalanan. Sukses itu sebuah proses. Ya, proses. Bagaimana proses yang kita alami sekarang? Ya enggak? Itu menunjukkan bagaimana hasilnya nanti. Apa yang kita dapat, apa yang kita dapatkan. Dan itu berlaku juga bagi keadaan dunia dan keadaan akhirat kita. Maka mengambil jalan pintas ini, Masya Allah, ini adalah sesuatu yang ya menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin menjadi motivator bisnis yang kreatif bagi dirinya dan bagi usahanya. Ya, sip ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, orang yang masih mempunyai mindset yang instan. Nah, biasanya orang yang memiliki mindset yang instan ini mudah dia menyerah.
Ya, jadi efeknya nanti biasanya orang yang mengambil jalan instan ini dia terlalu cepat menyerah. Ya, susah bangkit dari kegagalan. Ya, mudah mengeluh dalam hidup karena sudah terbiasa instan. Ya, kalau orang yang sudah terbiasa dengan jalan instan, ketika diberi jalan yang panjang jalannya, ya, subhanallah. Kan begitu para pendengar Anas Radio. Kalau kita sudah terbiasa, ya Masya Allah, sudah sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan kita menuntut ilmu mau cuma dengar rekaman, ya, menuntut ilmu mau cuma dari dunia maya, dari internet. Ketika disuruh safar menuntut ilmu ke kota yang sangat jauh, itu berat bagi dia. Karena sudah bertahun-tahun menuntut ilmu dari rekaman. Menuntut ilmu dari nongkrong di kamarnya sendiri. Jadi ketika disuruh safar yang jauh, itu berat bagi dirinya. Karena jalan instan yang dia raih. Jalan instan yang dia kejar. Dia susah mendapatkan jalan yang jauh. Karena berat bagi dia. Ya biasa cuma sekedar beli CD atau merekam di internet. Akan modalnya murah tuh Bang Andri. Ya enggak? Nah, tapi kalau mengeluarkan biaya untuk tiket pesawat, kereta api, berat tuh Bang Andri. Nah ini dia. Ada perkataan berat ini. Berarti, ya enggak? Subhanallah ini menjadi penghalang bagi kehidupannya. Mindset dan sudah terbiasa. Ala bisa karena biasa. Maka orang yang memiliki mindset shortcut ini, ya enggak, jalan pintas ini, ingin selalu yang cepat-cepat. Ingin selalu yang pendek-pendek. Maka subhanallah biasanya akan memiliki sikap-sikap yang tadi Bang Andri sebutkan. Akan terlalu cepat dia menyerah. Mudah dia menyerah. Dan subhanallah, barakallahu fikum, yang seperti ini akhirnya, Masya Allah, akan memiliki dampak penghalang yang ketiga. Yang menjadi kita sulit menjadi seorang motivator bagi diri kita. Yaitu memiliki mindset yang sering Bang Andri sebutkan, yaitu BEJ. BEJ, yaitu mindset yang selalu menyalahkan orang lain dan lingkungannya. Nah, betul tidak? Ya, subhanallah. Ya kan? Ya, efek dari orang yang punya mindset pendek ini. Ya, mindset pendek. Semuanya ingin ringkas-ringkas. Semuanya ingin cepat-cepat. Jalan pintas. Tidak mau mendapatkan jalan yang berat. Masya Allah. Maka ketahuilah. Cepat masuk, cepat keluar para pendengar Anas Radio. Subhanallah. Kesan yang didapatkan pun lemah. Karena kesan yang kuat itu akan lama terpendam di memori kita. Akan terkuat ingatan kita. Tertancap di hati kita. Kalau kita meraihnya dengan penuh perjuangan. Ya, bukan dengan jalan-jalan yang pintas. Maka penghalang yang ketiga bagi orang yang ingin, ya subhanallah. Nah, berarti kan solusi, ya enggak? Nanti abang disebutkan di akhir saja ya. Yang ketiga, penghalang yang ketiga adalah memiliki mindset menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu BEJ ya. BEJ ini kita ulangi lagi, kita pernah sebutkan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. B-nya itu blame namanya. Blame. Jadi kita lihat kalau kita bertemu seseorang, apakah itu di anggota keluarga kita, atau tetangga kita, atau sahabat kita, dia memiliki blame, nah ini berarti memiliki mindset yang selalu menyalahkan. Blame itu menyalahkan. Jadi sebentar-bentar menyalahkan lingkungan, sebentar-bentar menyalahkan orang lain, ya enggak? Jadi kalau ada salah itu, yang dilihatnya orang lain bukan dirinya. Wah ini mah karena istri, ya enggak? Wah ini mah karena kurang dukungan bapak saya. Nah bentar-bentar, bapak ibu yang disalahkan. Sebentar-bentar, orang di sekitar yang disalahkan. Wah ini mah karena subhanallah, dia ini, ya enggak, sahabat saya ini yang mempengaruhi saya. Nah, selalu menyalahkan orang lain, tidak melihat kepada dirinya, dan ini berbahaya. Ya, kalau seperti ini bagaimana kita menjadi motivator bisnis? Bagi diri kita dan bagi karyawan kita. Karena sebentar-sebentar bila ada masalah, dia sudah menyalahkan karyawannya. Dia sudah menyalahkan orang di sekitarnya. Berat, sangat berat. Untuk menjadi motivator yang hebat. Bagi bisnisnya, lebih-lebih lagi kepada bisnis orang lain. Barakallahu fikum. Blame. Dan yang kedua itu excuse. Para pendengar Anas Radio. Jadi kalau blame ini lebih menyalahkan kepada orang, person. Ya enggak? Baik dirinya maupun lingkungan. Kalau excuse ini mencari alasan. Jadi tidak bisa kita kalau ingin menjadi seorang motivator yang baik bagi bisnis kita. Nah kita memiliki sifat ini ya. Sifat excuse ini. Alasan. Bentar-bentar ketika terjadi kegagalan. Wah ya Abu Umar. Pantas saya gagal. Saya ini kan masih muda. Yang umur yang dijadikan alasan. Wah pantas saya ini gagal. Ya enggak. Karena saya ini kurang berpengalaman. Pengalaman yang jadi alasan.
Masya Allah ya. Bentar-bentar lagi, ya enggak, wah gagal. Wah saya kan ya pantas lah, saya ini belum belajar ilmu bisnis. Nah ya enggak, subhanallah, ilmu bisnis yang disalahkan. Barakallahu fikum ya. Maka para pendengar Anas Radio, hati-hati dengan sifat excuse. Yang pertama blame, yang kedua excuse, dan yang ketiga ini justify. J, B-E-J, B blame, E excuse, J justify. Justify itu menghakimi, ya enggak, diri sendiri atau seseorang tentang kepantasannya mendapatkan kegagalan. Ya enggak? Misalnya, ya pantas saya gagal karena saya gini, ya enggak? Ya kalau lihat kondisi saya seperti ini, ya enggak? Karena memang belum punya bakat, ya pantaslah saya gagal. Nah, Masya Allah. Akhirnya, justify ini melengkapi mindset jeleknya motivasi seseorang. Maka BEJ ini penyakit yang berbahaya, para pendengar Anas Radio. Penyakit blame, excuse, dan justify ini harus dihancurkan pada diri seseorang yang bertekad menjadi motivator, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain dalam konteks, terutama dalam konteks motivasi bisnis. Ya, subhanallah. Dan akhirnya orang-orang yang tidak memiliki goal, tidak memiliki tekad, selalu mengambil jalan pintas dan memiliki penyakit-penyakit BEJ ini, maka penghalang yang luar biasa. Akhirnya yang keempat, orang seperti ini, ya enggak, maka mereka biasanya, ya enggak, punya kelemahan, ya enggak, dan punya kesemangatan yang rendah, ya memiliki semangat yang sangat rendah pada yang namanya belajar. Jadi tidak mau belajar. Nah, ini penyakit berikutnya dari seorang motivator. Ya, kalau kita ingin menjadi seorang motivator yang kreatif, maka subhanallah, nah kalau kita ingin menjadi motivator bisnis yang kreatif, maka kita harus semangat untuk belajar. Ya, belajar setiap hari, belajar setiap waktu. Karena subhanallah, ya, fondasi bisnis yang sering Bang Andri sebutkan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, ada 3 ya. Jadi yang pertama, sukses itu adalah ku tahu yang ku mau. Nah, jadi ku tahu yang ku mau ini kan maknanya ada 2. Kita tahu tujuannya, dan kita bertekad untuk meraih tujuan tersebut. Jadi yang pertama tadi. Nah, makanya subhanallah ini penghalang. Tidak punya goal dan tidak punya tekad. Yang kedua, setelah ku tahu yang ku mau, ku tahu bagaimana cara meraihnya. Kan begitu. Setelah ku tahu yang ku mau, yang kedua ku tahu bagaimana cara meraihnya. Makanya subhanallah butuh ilmu. Ya, bidang apa saja butuh ilmu. Ya, bidang apa saja butuh ilmu. Ilmu dunia pun butuh. Ya enggak, untuk mendapatkan sesuatu, subhanallah. Bisnis, kita butuh ilmu bisnis. Makanya bagi siapa yang ingin bisnis, bagi siapa yang ingin menjadi motivator bisnis, dia tidak suka belajar, tidak punya semangat belajar yang luar biasa. Ya, bagaimana mungkin dia bisa sukses dalam bisnis? Maka kita harus ya belajar dengan tekun ilmu bisnis dan ilmu manajemen. Ya, subhanallah. Nah, lebih-lebih lagi ilmu akhirat, para pendengar Anas Radio, yang ini menjadi tujuan hidup kita di dunia ini, lebih semangat lagi kita belajar. Ya, subhanallah. Kalau kita belajar ilmu bisnis mungkin ya 10 kali semangatnya, maka menuntut ilmu akhirat harus 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali lebih semangat daripada menuntut ilmu dunia ini. Subhanallah. Karena dunia adalah kehidupan yang sangat kekal. Dan dunia ini hanya sementara saja. Barakallahu fikum. Baik, nah ini dia orang-orang ya, penghalang-penghalang bagi seseorang yang sulit menjadi ya, yang ingin menjadi motivator bisnis yang kreatif. Ya, maka nah tips dari Bang Andri yang pertama, nah bagaimana kita menghancurkan ini penyakit-penyakit ya, penghalang-penghalang bagi seorang motivator. Barakallahu fikum. Maka yang harus kita lakukan ya, kita harus merubah mindset kita terlebih dahulu. Jadi mindset bingkai dari apa yang ada di pikiran kita. Nah, karena ini penting sekali para pendengar Anas Radio. Jadi kita harus punya cita-cita, punya goal. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita ini segalanya termasuk bisnis. Nah, ini mindsetnya harus dirubah. Berarti bisnis, ya kita harus bisa memotivasi. Bahwa bisnis yang kita lakukan, ya karena Anas Radio ini adalah radio dakwah. Bukan radio bisnis, radio dakwah. Ya enggak? Radio kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan di sini bukan hanya sekedar tujuan utama bisnis itu, tapi bagaimana kita menciptakan bisnis. Kita bekerja untuk kita jadikan beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya keuntungan, subhanallah. Ya enggak? Keuntungan, kita punya profit, kita punya benefit. Nah, ya,
Profit itu uang, benefit itu mungkin ada citra, hubungan yang baik, silaturahmi yang baik, networking, itu semuanya diarahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma seteguk air dari keuntungan bisnis kita. Seteguk air. Ya, seteguk air itu kita suapkan ya enggak kepada anak kita. Kita niatkan beribadah, kita suapkan kepada istri kita. Nah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma 1.000 perak saja. Walaupun cuma 10.000 perak saja. Barakallahu fikum. Nah, ini mindset kita, mindset beribadah. Kita ciptakan tujuan kita untuk beribadah. Dan tekad kita juga kita arahkan menuju ke sana. Jadi artinya, nah, ketika tujuan kita sudah benar, kita harus punya tekad yang luar biasa ke arah sana. Maka subhanallah, jangan mengambil jalan yang pintas. Kita belajar. Kita harus punya solusi yang kedua, kita harus belajar. Ya. Jangan hanya belajar ilmu bisnis yang sifatnya teknis, kita juga harus belajar bagaimana bisnis-bisnis yang syar'i. Ya, jadi bagaimana berbisnis sesuai syariat agama kita. Berarti kita harus belajar tentang fikih-fikih muamalah. Ya enggak? Kita tidak boleh goror dalam bisnis. Kita tidak boleh zolim dalam bisnis. Dan kita tentu tidak boleh melakukan riba dalam bisnis dan akad-akad bisnis kita. Subhanallah. Dan kita harus belajar dan tidak boleh mengambil jalan pintas. Tidak boleh menghalalkan segala macam jalan. Tidak boleh haram kita jadikan jalan yang halal, Masya Allah. Ini barakallahu fikum. Sehingga betul-betul kita mendapatkan real success. Sukses yang betul-betul real. Sukses di dunia ini dalam bisnis. Dan sukses juga di akhirat. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ini Bang Andri punya tips. Yang ketiga. Kan kreativitas itu para pendengar Anas Radio. Apa arti kreativitas itu? Ya, kita sudah pernah bahas ya. Creative intelligence itu adalah sebuah kemampuan memunculkan ide-ide yang baru. Ya, menyelesaikan masalah dengan cara yang khas. Sehingga lebih meningkatkan perilaku dan produktivitas kita dalam bisnis. Itu namanya creative intelligence. Kecerdasan kreatif. Memunculkan ide-ide yang baru. Maka seorang motivator, karena judulnya motivator bisnis yang kreatif, maka dia harus meluaskan bingkai yang dia punya. Cara berpikir yang dia punya. Tidak hanya terpaku ya, maka kreativitasnya harus diasah. Nah, ada tips dalam ilmu kreativitas, itu yang namanya core. Nah, ini tips juga ya. Ya, yang ketiga, solusi bagaimana kita menghapuskan, menghancurkan penghalang-penghalang untuk kita menjadi motivator, yaitu core tadi. C-O-R-E. Nah, ingat tipsnya. C-nya yang pertama adalah cari tahu. Ya, cari tahu. Karena otak yang kreatif ini, subhanallah, dia bisa dibuka dengan seseorang itu mencari tahu yang banyak. Nah, mencari tahu yang banyak. Jadi ketika seseorang ingin membuka sebuah bisnis soto ayam misalnya, dia harus mencari tahu bisnis soto ayam. Ya enggak? Apa mendatangi bisnis soto ayam di daerahnya, banyak bertanya kepada para pengusaha soto ayam, ya enggak? Membaca buku-buku, ya artikel-artikel, ya, atau referensi-referensi bagaimana membuka usaha kuliner seperti soto ayam. Jadi, Masya Allah, cari tahu. Cari tahu yang banyak. Ini rahasia kreativitas. Ya enggak? Datangi pasar-pasar. Ya, jadi ketika kita mendatangi pasar-pasar sebelum kita membuka bisnis, nah maka ini akan memberi input yang banyak dan ini rahasia kreativitas. C yang pertama, cari tahu. Ya, cari tahu. Lalu O yang kedua, O-nya itu adalah olah keterbukaan. Nah, ini rahasia menjadi motivator bisnis yang kreatif. Ini juga pengalaman pribadi Bang Andri, Abu Umar. Jadi setelah kita cari tahu, kita olah keterbukaan. Jangan pikiran kita sempit. Jangan seperti dikatak di dalam tempurung kalau dalam kata orang Indonesia. Ya, jangan hanya terpaku pada daerahnya saja. Sebab kadang-kadang bisnis itu mungkin dia bagus di suatu tempat, tidak tepat di tempat yang lain. Ya kan? Bang Andri pernah cerita kan? Ya enggak? Mungkin rawon itu sukses di Surabaya, rawon Surabaya. Tapi ketika dia buka di Bandung, ya enggak? Maka rawon ini harus disesuaikan dengan keadaan di mana dia berada di kota Bandung. Ya enggak? Kalau dia bikin persis sama, maka hanya orang Jawa Surabaya di Bandung lah yang suka rawon Surabaya. Kan begitu kira-kira. Masya Allah. Makanya ada merek rawon di Bandung itu tutup dalam sekitar beberapa bulan saja. Karena tidak menyesuaikan dengan keadaan lidahnya orang Bandung. Ini. Ya enggak? Subhanallah. Maka kita harus olah keterbukaan. Ya, jangan terpaku pada suatu teori atau keadaan di mana bisnis itu berada. Ya, barakallahu fikum ya. Dan ini sering Bang Andri ceritakan di contoh-contoh bisnis. Ya enggak? Kita misalnya tahu ya, ada gudeg Jogja, ada gudeg di Bandung, ini namanya gudeg Banda. Ya subhanallah, beda dengan gudeg yang asli di Jogja. Karena subhanallah, si pemilik gudeg
gudeg Banda ini menyesuaikan membuat gudeg yang asalnya dari Jogja dengan lidahnya orang Bandung. Jadi akhirnya gudeg Banda ini sukses di kota Bandung. Ini contohnya seperti itu. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Maka harus kreatif. Olah keterbukaan. Olah keterbukaan. Jangan menyempitkan pikiran dengan suatu teori-teori tertentu di dalam bisnis. Banyak membaca buku. Ya enggak. Banyak membaca, mencari informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman dari orang yang sudah sukses dalam gagal dan dalam sukses berwirausaha. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini dia. Lalu R-nya. Nah, R-nya adalah, Masya Allah, nah, resiko. Nah, jadi subhanallah. Maka tadi yang saya katakan, berani gagal itu satu paket dengan berani kesuksesan. Makanya orang-orang yang memiliki kemampuan kreatif itu mampu dia menantang resiko yang luar biasa. Jadi ketika dia membuka dirinya, dia siap menanggung resiko. Dia siap menanggung resiko yang ada di depan dirinya. Nah, dan yang terakhir, E-nya adalah energi. Harus punya semangat dan optimis yang luar biasa, membangun optimis yang luar biasa dengan, ya enggak. Nah, subhanallah, dengan tekad yang sudah dia miliki, tidak sekedar mau, ya, tidak sekedar mau dan ingin belaka. Nah, ini dia ya, core ya. C-nya cari tahu, O-nya olah keterbukaan, R-nya resiko, siap ya enggak, menghadapi berbagai resiko. Nah, ini tanda orang yang kreatif, ya, penuh motivasi dalam hidup. Dan E-nya itu adalah tadi apa? Energi, punya semangat yang luar biasa menghadapi segala sesuatu. Baik, barakallahu fikum para pendengar rasio Anas Radio, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chatbox kita ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, Masya Allah, dari saudara kita Al-Ah Haji Sigit di Jakarta. Masya Allah, ini Bang Andri baru ya, akhir pekan kemarin bertemu dengan Al-Ah Haji Sigit ini di majelis taklim, Masya Allah, di Masjid Al-Fatah Jakarta. Barakallahu fikum. Al-Ah Haji, semoga Allah merahmati dan memberkahi antum sekeluarga dan kita semua. Jadi pertanyaan beliau, bagaimana Bang tips untuk seorang pekerja yang ingin beralih berbisnis, yang belum bisa meninggalkan pekerjaan tersebut karena penghasilan hanya dari pendapatan bekerja saja. Ya, dan mohon tipsnya juga, adakah contoh-contoh bisnis yang bisa disambi bagi seorang yang bekerja sampai nanti bisa melepaskan pekerjaannya dan fokus ke bisnis. Ya. Jazakumullah khairan ya. Baik. Nah, ini tipsnya, kata para pakar-pakar motivasi dan bisnis, berarti kita harus memilih bisnis yang dia bisa transisional. Transisional itu artinya siap ditransisikan di waktu-waktu tertentu. Ya, kan begitu kan? Jadi kalau kita masih bekerja di suatu tempat, apakah PNS atau pekerjaan swasta di luar sana, atau menjadi apapun profesinya, artinya kita masih bekerja, maka kita harus memilih pekerjaan-pekerjaan yang transisi. Yang siap dia itu nanti kita ambil suatu saat. Nah, maka pilihan-pilihan bisnis seperti ini ada beberapa. Ya enggak? Yang pertama, nah memang yang sudah fix, yang sudah jadi sistemnya adalah bisnis franchise para pendengar Anas Radio. Jadi bisnis franchise. Ya enggak? Berarti si Al-Ah Haji Sigit ini coba kalau punya modal, ini kata kuncinya ya. Nah, dia punya modal, ya enggak, punya manajemen yang baik. Dia mendelegasikan dengan membeli sebuah franchise bisnis. Ya, apakah bisnis franchise itu kan banyak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gerobakan. Insya Allah. Ada yang gerobakan, ya enggak, ada juga yang sifatnya kaki lima, banyak sekarang itu. Dan itu bisa kita pilih. Ya, kita bisa cari di dunia internet atau kita datangi Asosiasi Franchise Indonesia ya, untuk meminta pendapat mereka kira-kira sesuai keadaan kita, ya enggak, sesuai kemampuan kita dan modal kita, bisnis apa yang ingin kita raih. Jadi sambil bekerja, banyak hari ini ya, orang yang jadi manajer di suatu perusahaan, dia punya franchise, ya enggak, di berbagai tempat. Bahkan banyak yang Bang Andri ya tangani, ya enggak, beberapa klien atau beberapa muslim, ya enggak, subhanallah, dia bekerja menjadi PNS, dia bekerja menjadi karyawan swasta misalnya, di Telkom misalnya, dia punya 3 unit bisnis franchise. Kira-kira begitu. Itu yang pertama, ya tipsnya. Nah, sehingga ketika franchise-nya ini, ya bisnisnya ini berkembang, lama-kelamaan dia, ya subhanallah, ya enggak, kan harus fokus ya. Yang tadinya bisnis ini sampingan, akhirnya menjadi bisnis inti. Dia keluar dari pekerjaan, dan dia menekuni bisnisnya, dan akhirnya berhasil. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu kira-kira. Nah, yang kedua, caranya dia harus bersinergi. Ya, karena dia masih bekerja, ya dia harus bersinergi. Artinya dia mengajak seseorang bermitra di dalam bisnis. Ya, mengajak seseorang untuk bersama-sama
mengajak seorang muslim yang lain, apakah dari keluarganya bisa, dari tetangganya bisa, dari sahabat karibnya bisa, atau dari yang selainnya, dari mitra-mitra bisnis seorang muslim dan yang selainnya. Kira-kira begitu. Ya, dia ajak, nah mereka bersarikat, akhirnya kan begitu kan? Akhirnya dia tetap memiliki bisnis walaupun dia bekerja di suatu tempat. Ya, bisnis jalan, pekerjaan juga jalan. Nah, dia titipkan bisnis itu kepada mitranya. Nah, dengan adanya akad dan perjanjian, jika nanti bisnisnya membesar, nah, mungkin suatu saat ya dia keluar dari pekerjaannya dan bergabung bersama temannya tadi untuk fokus di bisnis tersebut. Ya, Masya Allah. Dan jawabannya ya nggak berarti contoh-contohnya banyak dan bidang-bidangnya pun banyak. Ya, karena bisnis franchise ini sekarang mulai dari yang kecil, ya, mulai dari yang kecil seperti jagung bakar, ya, yang kecil-kecil itu ya, sampai yang besar seperti bisnis properti, artinya begitu kan? Itu sudah ada franchise-nya. Dan tidak salah ya kita coba untuk menekuni hal tersebut. Nah, ini contoh-contoh bisnis ya. Jadi bisa secara franchise yang sudah ada sistemnya, bisa juga konvensional dengan kita memilih bisnisnya atau membuat syarikat dengan orang yang bisa kita delegasi, yang kita percaya dan kita delegasikan. Ya, begitu jawabannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar dan bisnisnya juga lancar. Baik. Lalu yang berikutnya dari Al-Uh Umureza di Bandung. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fiik. Bang Andri, kalau rintangan dan hambatan yang besar untuk merintis suatu usaha, apakah termasuk bagian dari kegagalan? Sejauh mana usaha kita bisa dibilang gagal? Ya, syukron Bang. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Jadi rintangan dan hambatan itu bukan bagian dari kegagalan. Ya nggak? Yang disebut gagal dan tidak gagal, itu adalah sikap dalam menghadapi rintangan dan hambatan yang besar. Ya, barakallahu fikum. Kita juga belajar di agama para pendengar Anas Radio. Ya kan? Bahwa ya enggak, tanda kebahagiaan itu kan ada 3. Nah, kita sudah belajar ya, kalau kita belajar akidah, belajar tauhid. Ya enggak, ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Dan ketika kita berdosa dan membuat kesalahan, kita beristighfar dan memohon ampun. Jadi para pendengar Anas Radio, ya enggak, nikmat dan musibah ini bukan tanda kebahagiaan. Ya kan, betul tidak? Nikmat dan musibah. Jadi ketika seseorang muslim dapat musibah, itu bukan tanda kegagalan. Bukan tanda kegagalan. Seseorang mendapatkan nikmat, itu bukan tanda kesuksesan. Ya subhanallah. Barakallah. Bisa jadi nikmat itu musibah bagi dia. Bisa jadi nikmat itu musibah bagi dia, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, maka ini penting sekali. Tetapi yang disebut tanda kesuksesan kebahagiaan itu adalah sikapnya. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Itu sukses ini. Sukses dia. Masya Allah. Ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Maka dia sukses. Karena itulah cara menyikapi musibah. Yaitu minimalnya dengan kesabaran. Ya enggak? Maksimalnya ridho. Dan lebih maksimal lagi bersyukur. Dalam menghadapi musibah. Kan kira-kira begitu. Allahu a'lam. Maka ketika orang dapat musibah, dia sikapnya marah-marah, dia sikapnya blame, excuse, justify, ya enggak? Atau mengambil jalan pintas, bunuh diri misalnya. Maka Masya Allah wal-iyazubillah, itulah tanda kegagalan. Jadi rintangan dan hambatan, itu bukan tanda kegagalan. Bukan tanda kegagalan ya. Subhanallah. Bukan tanda kegagalan. Tapi sikap kita menghadapi rintangan dan hambatan tersebut. Nah, kalau sikap dia negatif, ya, sikap dia sangat ya enggak, tidak memenuhi harapan, bahkan di luar syariat agama, maka itulah kegagalan yang hakiki. Ya, sikap dia menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. Ya, benar ya, Masya Allah. Tolong dipahami, nah, supaya kita bisa memahami yang namanya kegagalan. Nah, namun seperti yang Bang Andri bilang, memang yang namanya kesuksesan itu dia satu paket para pendengar Anas Radio. Ada kesuksesan, ada kegagalan, ya enggak? Ada rintangan dan hambatan. Nah, jadi subhanallah. Maka kalau orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, ya, memang terkadang subhanallah dia mendapatkan berbagai rintangan dan hambatan, ya enggak? Mungkin dia juga subhanallah, ya, menghadapi banyak kefuturan dalam dirinya. Nah, ini dia. Biasanya betul orang-orang awam ini, ya, ini memang citra di orang awam ya. Orang awam itu kalau melihat orang terjadi musibah, nah mereka langsung mengatakan, wah ini gagal ya ini, ya enggak? Ketika dia buka bisnis, ya enggak, dia jual pisang goreng 10, laku cuma 3, wah ini gagal. Ini kan orang awam,
Ya karena Masya Allah. Ya karena kurangnya ilmu pemahaman tentang makna kesuksesan dalam makna ya bisnis, ya enggak, dan lebih-lebih lagi makna ya dalam ilmu agama, maka mereka memandangnya wah yang namanya rintangan ini adalah kegagalan, padahal tidak. Tapi kegagalan yang sejati itulah sikap dalam menghadapi rintangan dan hambatan tersebut. Ya, subhanallah. Maka sejauh mana usaha seseorang itu bisa dibilang gagal? Ya, Ummu Reza. Nah, sejauh mana usaha kita dibilang gagal? Nah, usaha seseorang itu dibilang gagal ketika maksimalnya dia berhenti. Jadi gagal yang sejati dalam bisnis itu dia berhenti. Ya, ketika dia tidak berani, ya enggak, dia tidak berani mencoba, jadi tidak berani atau menghentikan usahanya. Ya, dia menghentikan usahanya, maka itulah gagal. Jadi akhirnya, ya sudah, saya tidak mau berbisnis lagi. Akhirnya kembali, ya tidak mau memilih menjadi seorang pebisnis dan mengganti menjadi profesi yang lain. Nah, itu namanya gagal bisnis. Ya, betul ya? Gagal secara bisnis. Lalu yang berikutnya, nah definisinya gagal secara bisnis ini, dia hanya, ya enggak, memfokuskan, menjadikan goalnya adalah sesuatu yang sifatnya zohir semata. Ya enggak? Aset fisik semata. Nah ini dia yang harus ditanamkan ya. Yaitu yang namanya profit. Padahal sukses bisnis itu ada dua ya. Nah yang pertama sukses dalam yang namanya profit. Dan yang kedua benefit para pendengar Anas Radio. Kadang-kadang ada orang itu yang profitnya Masya Allah dari segi modal atau keuangan. Mungkin dia belum seberapa dalam waktu sekian bulan bahkan sekian tahun. Tapi subhanallah benefitnya luar biasa. Betul tidak? Ya kan? Benefitnya mungkin citranya baik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga bisa jadi sebenarnya ketika dia gagal dalam bidang tersebut, tapi citranya baik, benefitnya baik, dia bisa menutup usahanya. Jadi tadinya pisang goreng. Nah mungkin pisang goreng ini secara keuntungan keuangan gagal. Tapi citranya kan baik. Masyarakat percaya pada dia. Ya, hubungan dia baik di tengah-tengah masyarakat. Maka subhanallah mungkin dia bisa tutup usaha pisang goreng, dia ganti dengan usaha batagor misalnya begitu. Ya enggak? Berarti orang yang seperti ini, dia tidak gagal. Ya, dia tutup usahanya, dia ganti dengan usaha yang lain. Ya, bisa jadi. Karena banyak pengusaha itu, ya enggak? Mungkin dia gagal pada usaha pertama, kedua, ketiga, dia sukses pada usaha yang keempat. Dia gagal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia mungkin sukses pada usaha yang ke-15. Nah, yang seperti ini, selama dia tidak berhenti dan menyatakan, menjustify dirinya tidak bisa usaha, maka selama dia terus bangkit dari bisnisnya, dari kegagalan, ini namanya tidak gagal. Nah, berarti dia ini terus menuju ke arah kesuksesan. Kan barakallahu fikum. Begitu kira-kira para pendengar Anas Radio. Makanya kita lihat pengalaman-pengalaman bisnis para pengusaha. Ya. Ya enggak? Baik pengusaha dalam negeri dan luar negeri. Semuanya mengawali dari sesuatu yang hari ini usahanya itu tidak ada. Usahanya itu tidak ada. Ya, subhanallah ya. Kita lihat pengusaha luar negeri, ya, sebutlah siapa misalnya. Ya luar negeri misalnya Hotel Hilton. Ya, Conrad Hilton. Itu mulai pertama kalinya itu bisnisnya sayur-sayuran. Coba nggak nyambung kan para pendengar Anas Radio, usahanya sayur-sayuran sekarang jadi hotel bintang 5. Nah, subhanallah. Jadi dia usaha pertama gagal, dia bikin kelontongan gagal. Akhirnya dia pindah. Dan ternyata yang ketiga, yang keempat, yang hari ini menjadi hotel terkenal sedunia namanya Hotel Bintang 5, Hotel Hilton. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Lalu yang berikutnya banyak. Kita lihat, ya di Indonesia pengusaha yang luar biasa, Bapak Hairul Tanjung misalnya. Ya seorang muslim. Apa bisnis pertamanya? Bisnis pertamanya hari ini sudah tidak ada. Beliau adalah seorang sarjana kedokteran gigi, yang dulu ketika kuliahnya menjual alat-alat kedokteran gigi. Hari ini alat-alat kedokteran gigi itu sudah tidak ada. Ya kan begitu kira-kira. Masya Allah. Begitu juga guru kami Bob Sadino. Awalnya dia menjual telur. Ya enggak? Menjual telur. Apakah hari ini telurnya masih ada? Ya telurnya masih ada. Apakah maksudnya hari ini dia masih menjual telur dari pintu ke pintu? Dari rumah ke rumah? Dari pemukiman ke pemukiman? Tidak. Ya hari ini sudah berganti dengan perumahan. Hari ini sudah menjadi dengan bisnis properti. Menjadi bisnis supermarket dan yang semisalnya. Jadi luar biasa telurnya sudah tidak dia miliki lagi bisnisnya. Kira-kira begitu. Mungkin di usaha pertama gagal. Kedua gagal. Ketiga gagal. Jangan menyerah. Makanya orang yang mudah menyerah ini tidak akan bisa. Yang akan sulit menjadi seorang motivator bisnis. Karena dia mengambil jalan itu yang pintas. Jangan kita selalu berpikir bisnis pertama itu bisnis kita sejati. Belum tentu para pendengar Anas Radio. Bisa jadi kita bisnis pertama itu untuk menjadi batu loncatan di bisnis kedua dan ketiga. Begitu jawaban dari Bang Andri, Masya Allah.
Barakallahu Abu Umar. Nah, makanya bisnis kita dibilang gagal dengan ukuran yang kita sudah sebutkan tadi ya. Nah, subhanallah. Jangan lupa. Maka lebih dahsyat lagi, nah, kalau dalam ukuran kita beragama, maka bisnis kita ini gagal kalau kita tidak berbisnis dengan tujuan kita beribadah. Dan kita tidak menegakkan syariat agama kita dalam kita berbisnis. Ini gagal ini. Walaupun uangnya banyak, ya enggak? Uangnya mungkin berjuta-juta. Uangnya mungkin bermiliar-miliar. Tapi dia melakukan bisnis dengan cara riba. Nah, dengan cara inah, ya enggak? Dengan cara zolim, dengan cara goror. Maka bisnis yang seperti ini walaupun 10 miliar, kalau riba, makanya tidak ada keberkahan pada bisnisnya. Tidak ada keberkahan pada gajinya. Tidak ada keberkahan pada keuntungan pekerjaan dan bisnisnya. Hati-hati. Maka yang seperti ini, inilah hakikat kegagalan. Mungkin di dunia sukses, di akhirat dia akan merana dan mendapatkan azab yang pedih. Barakallahu fikum, itu jawabannya. Lalu yang berikutnya, dari Abu Hamzah Ayub di Tegal, Jawa Tengah. Bang Andri, saya sudah pernah gagal dalam usaha kurang lebih 3 atau 4 kali ini. Nah, cocok dengan jawaban tadi. Mulai dari modal yang minim sampai puluhan juta rupiah. Sampai sekarang selalu berganti usaha. Karena selalu tidak kuat untuk memulai kembali usaha yang dulu. Gimana cara menghadapi kesabaran dalam kegagalan usaha? Sekarang saya sudah pindah ke bisnis properti. Ah, subhanallah ya. Jadi menyambung ini dengan pertanyaan Umureza di Bandung. Nah, ini sebenarnya sudah jalan yang mantap. Ya enggak? Beliau sudah memiliki pengalaman berbagai kegagalan. Sudah banyak pengalaman kegagalan. Ya, karena ini penting ya. Karena dua ya enggak, yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis itu adalah frame of reference dan field of experience. Nah, jadi selain punya frame, punya bingkai, punya mindset yang bagus, dia juga harus punya field of experience. Jadi harus punya pengalaman-pengalaman, ilmu dan pengalaman. Dan ilmu dan pengalaman ini tidak hanya didapatkan dari membaca, bisa juga dari kita berguru. Ya enggak? Dari kita cari tahu pengalaman para pebisnis. Ini penting para pendengar Anas Radio. Masya Allah penting ya. Nah, Masya Allah. Jadi subhanallah ini harus kita miliki. Nah, termasuk dalam cara menghadapi kesabaran dalam kegagalan berwirausaha. Jadi kita setelah gagal harusnya kita belajar. Apa yang membuat kita gagal? Kan begitu. Jadi pertanyaannya buat Abu Hamzah. Saya sudah berkali-kali gagal. Nah, kita cek. Jangan kita berdiam diri dari kegagalan. Jadi kegagalan yang pertama karena apa? Jadi kan harus kalau dalam bahasa agama kita harus muhasabah, mengevaluasi diri. Jadi yang pertama ini gagalnya apa? Karena seorang muslim itu tidak terjatuh pada kegagalan yang lubang yang sama kan? Ya enggak? Jatuh pada maksiat yang sama, bertobat, jatuh lagi pada maksiat yang sama. Nah, ini Masya Allah. Tidak mengevaluasi dirinya. Ya, subhanallah. Maka Masya Allah, gagal. Ya enggak? Kita jangan ulangi gagal pada lubang yang sama. Maka kita evaluasi. Yang pertama kali gagal itu karena apa? Nah, karena apa? Manajemennya mungkin kurang bagus, karena marketingnya kurang, atau karena produksinya atau bagaimana? Ya enggak? Atau karena produknya kurang oke, kan begitu kan? Subhanallah. Nah, itu. Lalu yang kedua begitu juga. Jadi akhirnya pengalaman kita ini semakin banyak. Dengan pengalaman kegagalan semakin banyak, harusnya seseorang itu Abu Hamzah Ayub di Tegal, dia bisa meminimalisir kan? Karena dia sudah punya pengalaman. Ya enggak? Dia sudah bisa memprediksi, oh kalau yang seperti ini, nah karena saya sudah punya pengalaman, oh jangan begini. Ya enggak? Nah, kalau usahanya begini, saya tidak boleh memarketingkan yang seperti ini, karena sudah punya pengalaman kan? Itulah gunanya ilmu dan pengalaman dari guru-guru bisnis, dari orang-orang yang sudah sukses berbisnis. Manfaatnya itu supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Itulah kita belajar biografi para orang-orang sukses. Ya enggak? Biografi orang-orang sukses, biografi para ulama, supaya kita bisa meniti jalan mereka. Meniti jalan mereka, meniti jalan kegagalannya, sesulitnya perjuangan mereka, ya enggak, belajar dari sulitnya perjuangan, dan bagaimana, ya enggak, prestasi, ya, cara-cara untuk meraih kesuksesan yang mereka sudah dapatkan sebelumnya di masa-masa lalu. Begitu juga dalam berbisnis, kira-kira begitu ya, Masya Allah. Maka caranya, nah ini yang pertama, ini kita harus memiliki guru bisnis yang baik, yang ya enggak, sahabat bisnis yang bisa menyabarkan diri kita. Nah, ini yang Bang Andri lakukan supaya kita kembali kuat untuk memulai usaha. Maka selain kita menjadi motivator, kita juga harus menemani teman-teman kita itu dengan motivator juga. Kan begitu? Ya Masya Allah. Dan kita semua sudah tahu ya, ar-rijalu ala dini khalili. Ya enggak? Masya Allah. Al-mar'u ya ala dini khalili. Orang itu ya sesuai dengan temannya, sahabatnya. Ya siapa yang di sekelilingnya.
Maka subhanallah, kalau kita ingin menjadi orang yang kuat dalam berbisnis, ya bergaulah dengan orang yang kuat dan sabar juga dalam berbisnis. Kalau kita ingin sabar, kita memiliki teman bisnis yang cepat mengeluh, mudah mengeluh, bentar-bentar blame, bentar-bentar excuse, bentar-bentar justify. Ya Masya Allah, ya mungkin dalam satu hari semangat, hilang lagi semangat kita. Karena teman duduk yang salah, teman bisnis dan mitra bisnis yang salah. Dan ini harus kita perbaiki. Berarti cara menghadapi kesabaran ini, dengan kita belajar kegagalan orang lain, ya enggak? Bagaimana mengambil inspirasi dari kegagalan orang lain, kita juga hati-hati dalam memilih mitra bisnis, ya enggak? Sahabat dan guru bisnis di sekitar kita, ya enggak? Sehingga kita bisa sabarnya sama dengan, ya enggak, teman bisnis kita tersebut. Barakallahu fikum. Begitu jawaban dari Bang Andri. Maka waspadalah dan, ya enggak, lihatlah perjalanan bisnis kita. Ya, lalu yang berikutnya, masih ada waktu ya, dari ini Tri dari Solo. Saat ini saya menjadi karyawan dan saya di sisi lain juga usaha sendiri. Saya merasa usaha saya kurang fokus dan saya merasa tidak bisa ikut persaingan bisnis dikarenakan kurang fokus. Ya, bagaimana caranya? Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, tadi sudah Bang Andri katakan ya. Itu bukti bahwa usaha itu mesti fokus memang. Usaha itu mesti fokus. Ya, apalagi ketika persaingan bisnis luar biasa. Misalnya di bisnis tersebut, ya enggak, persaingannya luar biasa. Ya, sedangkan dia energinya cuma sampingan, ya enggak? Karena dia bekerja, dia bisnis itu cuma sampingan saja, sedangkan orang fokus semua, ya Masya Allah, kalahlah kita. Ya, kalahlah kita. Dan itu hal yang lumrah di dalam bisnis. Karena mereka fokus, kita sampingan, kan begitu? Ya Masya Allah. Nah, berarti saran dari Bang Andri, ya enggak, ada beberapa alternatif. Ya, alternatif pertama, ya enggak, tidak bisa tidak, harus fokus. Harus fokus. Ya, terserah bagaimana caranya. Yang penting fokus. Apakah dia keluar dari pekerjaannya, segera dia fokus kepada bisnis. Ya kan itu jalan kan, namanya juga jalan. Ya, jadi dia fokus kepada bisnis. Karena dia mengerahkan segala energinya. Dia belajar bisnis, ya enggak? Nah, kan begitu kan? Dan dia mau segera mengetahui selak-beluk bisnis yang dia tekuni, yaitu berternak ini, Masya Allah. Kira-kira begitu. Atau yang kedua, kalau dia tidak punya kemampuan, karena karyawan itu dia sudah punya akad, dia sudah punya perjanjian, tidak boleh keluar dalam sekian waktu dan sebagainya, dia punya ini dan itu, ya enggak? Amanah, ya, karena seorang muslim harus menjaga amanahnya, sehingga dia tidak bisa keluar dari dunia kerjaannya, dunia karyawan. Maka alternatif yang kedua, dia harus memiliki, ya enggak, seseorang, ya enggak, wakil, ya enggak, atau mitra bisnis, kalau itu syarikat, yang fokus pada bisnisnya. Itu jalan yang kedua berarti kan? Ya tidak bisa tidak. Bagaimana mungkin kita bekerja, bisnis kita ditelantarkan. Ingin melawan orang-orang kompetitor yang sudah sangat kuat sistemnya. Dan fokus pada diri mereka. Kan begitu. Berarti kita harus punya perwakilan. Harus punya teman. Harus punya mitra yang luar biasa. Di dalam bisnis kita tersebut. Nah, berarti artinya, ya, saudara Tri di sini, di Solo, ya berarti harus punya mitra yang betul-betul terpercaya, amanah, dan skillful. Ya enggak? Punya kemampuan bisnis, punya kapasitas bisnis, terutama dalam menjalani bisnis ternak yang beliau inginkan. Itu saran dari Bang Andri. Nah, kalau tidak seperti ini, maka yang terjadi adalah itu setengah-setengah. Maka yang setengah-setengah, hasilnya pun setengah-setengah. Kan begitu? Ya, bisnis setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ya, subhanallah. Apalagi yang sifatnya akhirat. Ya enggak? Menuntut ilmu setengah-setengah. Ya dapatnya juga setengah-setengah. Ya, padahal menuntut ilmu itu kita kerahkan seluruh energi kita, belum tentu kita dapat setengahnya. Bahkan sepertiganya, bahkan seperempatnya juga belum tentu. Masya Allah, itu akhirat. Ya, barakallahu fikum, luar biasa. Maka itulah saran dari Bang Andri, Masya Allah. Nah, dan yang berikutnya, segera membuat sistem. Ya, jadi mitra yang kuat harus diiringi dengan sistem yang kuat. Karena walaupun orangnya bagus, tapi sistemnya lemah. Nah, sistem-sistem manajemennya ya, baik itu produksinya, marketingnya, sumber daya manusianya, dan juga keuangan. Ini 4 sistem manajemen di dalam bisnis yang dipelajari di perkuliahan-perkuliahan, di universitas-universitas, di fakultas-fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, ini 4 ini harus kuat. Ya, sistem keuangan, sistem produksi, sistem marketing, dan sistem sumber daya manusia, SDM. Maka kalau ini mantap dan kuat, Masya Allah, barakallahu fikum, ini akan membantu mengatasi berbagai persaingan-persaingan di dalam bisnis. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang ingin mencurangi kita,
Ya enggak? Karena sistem kita kuat, ya Masya Allah. Ya enggak? Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi walaupun kompetitor banyak hari ini, coba lihat. Ya subhanallah, kita lihat sebuah bisnis ya. Ya, misalnya, ya kita sebutlah merek Kentucky Fried Chicken. Ya karena persaingan sudah banyak kan. Orang sudah banyak merek-merek yang lainnya, ya Kentucky mah jalan terus. Karena sistemnya sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Dibuka dimanapun, ya enggak? Subhanallah, usahanya lancar kira-kira begitu. Jadi dia ya enggak, tidak khawatir lagi dengan yang namanya persaingan. Karena orangnya yang dia percaya ini bekerja dengan sangat amanah dan punya kapasitas yang luar biasa. Dan yang berikutnya punya sistem yang sangat kuat. Berarti harus belajar ilmu tentang sistem, ya enggak, bermanajemen dalam bisnis. Dan tentunya, bagaimana membuatnya dengan baik. Begitu ya. Barakallahu fikum. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada pertanyaan berikutnya. Bang Andri dari Al-Ah Abu Jubair di Kendari. Ya, Kendari, Sulawesi Tenggara ya. Baik, gimana solusi ketika kita punya model usaha? Mau usaha, tapi tidak punya skill untuk kemampuan usaha kita. Jadi punya modal ya. Ya, maksudnya punya modal apa ini? Ketika punya modal ya usaha, punya modal mungkin maksudnya, tapi tidak punya skill untuk kemampuan usaha. Ya, baik, bagaimana solusinya? Nah, yang pertama, memang afdolnya tadi seperti yang Bang Andri katakan, bagaimana kita mengatasi ya keinginan kita menjadi motivator bisnis? Ya, kita harus punya semangat belajar. Ya, jadi seseorang itu bisa menjadi motivator kalau dia punya semangat belajar. Apa saja, orang bisa jadi apa saja dalam hidup ini kalau dia punya semangat untuk belajar. Dia bisa jadi apa saja sebenarnya. Subhanallah, asal dia semangat dalam belajar kan. Karena sesuatu di dunia ini insya Allah bisa dipelajari. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira begitu. Jadi dia punya modal tapi tidak punya skill, ya dia belajar skill. Ya enggak? Nah Bang, bagaimana cara belajar skill? Oh Masya Allah, belajar skill itu banyak caranya. Ya, sekarang sudah punya kita di negeri kita ini sudah banyak training ya tentang skill-skill yang diinginkan. Juga punya berbagai buku-buku kan. Sekarang ini buku macam-macam sudah ada di buku-buku toko-toko buku bisnis. Ya enggak? Ada buku bisnis kuliner, ada buku bisnis properti, ada buku bisnis ini dan itu banyak sekali. Ya enggak? Tinggal dibeli. Ya enggak? Tinggal dipelajari teknik-tekniknya. Dan itu Masya Allah sampai rencana keuangannya, cara membuat proposalnya, cara membuat marketingnya, cara menawarkannya, semuanya sudah ada. Ya tinggal kita ini punya tekad atau tidak ini belajar ini masalahnya. Ini masalah berikutnya. Karena tadi ya, penyakit ya dari seorang yang ingin menjadi motivator bisnis yang kreatif ya. Karena tidak punya goal kan tadi kan yang pertama dan tidak punya tekad. Maka Al-Ah Abu Jubair, kuatkan tekad Anda untuk belajar skill-skill yang Anda inginkan dalam berbisnis itu. Kira-kira begitu. Ya, insya Allah ya semua sudah terbuka. Ya, seperti guru-guru kita, para asatidzah mengatakan, Masya Allah, ilmu agama di dunia ini juga sudah sangat terbuka lebar. Buku sudah berlimpah ruah, ya enggak? Dan ustadz para dai sudah ada di mana-mana di berbagai negeri. Nah, maka tekadnya saja yang kurang kuat. Ya. Lalu yang berikutnya, kalaupun kita punya halangan seperti tadi, pekerjaan kah, punya halangan misalnya sakit dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya bisa diwakilkan ya. Ya enggak? Kita bermitra. Ya kalau misalnya kita punya kekurangan, ya kita sudah berusaha belajar dan ternyata, ternyata tidak mampu karena batas kemampuan kita seperti itu. Maka fattaqullaha mastata'tum, kita mencari ya cara itu dengan cara yang alternatif, banyak jalan yang alternatif ya, jalan yang baik. Nah, dengan kita mengajak orang-orang yang ahli kan begitu. Ya. Nah, jadi rumusnya namanya botol. Nah, dari guru kami Pak Purdi Chandra, botol, berani optimis, tenaganya orang lain. Jadi ketika kita sudah tidak mampu, kita cari, kita pengen bikin bengkel. Kita tidak punya skill perbengkelan, ya kita cari orang-orang yang ahli dalam perbengkelan, kita ajak diskusi, berkomunikasi dengan baik, dan penuh hikmah, kita ajak dia bermitra bisnis. Kan indah sekali insya Allah. Barakallahu fikum. Kita pengen bikin usaha empek-empek, tapi tidak tahu bagaimana cara membuat empek-empek. Ya cari di dunia ini insya Allah. Ya ada. Dimanapun kalau kita bertekad, kita akan dapat orang yang bisa bikin empek-empek. Ya, subhanallah, banyak sekarang ini koki-koki pengangguran para pendengar Anas Radio, subhanallah. Ya, karena banyak usaha-usaha yang tutup, kaki-kaki lima yang tutup. Asal kita teguh, kuat, cari tahu tadi, core tadi, cari tahu dan olah keterbukaan, kita akan dapat koki-koki. Karena hari ini itu Masya Allah, banyak sekali pengangguran.
Dokter aja ada yang nganggur. Dokter pengangguran banyak ya. Ya subhanallah, insinyur yang pengangguran banyak. Nah, coba kalau kita berpikir kreatif, bahkan seorang muslim bisa membuat sebuah rumah sakit, ya enggak? Padahal dia tidak punya skill menjadi dokter. Dia bukan dokter. Tapi dia mengumpul dokter-dokter untuk membuat sebuah rumah sakit. Kan begitu kira-kira. Ya enggak? Jadi berani optimis, tenaganya orang lain. Berani optimis, ahli bengkelnya orang lain. Berani optimis, dokternya orang lain. Berani optimis, Masya Allah, kokinya orang lain. Kira-kira begitu. Sehingga artinya dia punya modal, dia punya tekad. Nah, skillnya ini bisa diwakilkan kepada orang lah. Bisa diwakilkan kepada orang lain. Barakallahu fikum ya. Masya Allah. Jadi Bang Andri, ulangi sekali lagi. Nah, menjadi, Masya Allah, motivator bisnis yang kreatif untuk usaha kita ini. Jangan lupa, saya simpulkan lagi. Nah, di jam yang sudah jam 10 ini, Masya Allah, sekali lagi ya, kita harus menghancurkan penghalang-penghalang. Ya enggak? Untuk kita selalu termotivasi dalam bisnis kita, dalam hidup kita. Ini penyakit ya. Yang pertama adalah tidak punya tekad. Jadi tekad itu berbeda dengan mau ya. Tidak hanya mau saja, tapi punya tekad. Jadi punya usaha yang luar biasa. Ya, punya pengorbanan yang luar biasa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu rahasianya. Ya, lalu yang kedua, dia punya goal. Punya tujuan. Punya tujuan. Tujuan ini yang membuat kita semangat setiap hari. Para pendengar Anas Radio. Subhanallah. Barakallahu fikum. Tapi tujuan ini tidak sekedar menciptakan tujuan. Tapi memahami tujuan itu penting. Ya, jadi ini rahasianya juga ya. Banyak para motivator itu, ya enggak, subhanallah, para pebisnis itu dia menciptakan tujuan tapi tidak memahami tentang tujuan tersebut. Ya subhanallah. Kan begitu kan? Banyak hari ini, Masya Allah, kita lihat ya, seorang muslim ditanya, apa tujuan hidupnya? Tujuan hidup saya beribadah. Tapi ditanya, bagaimana yang namanya ibadah itu? Nah, tidak mampu jawab. Nah, maka artinya, setelah ku tahu yang ku mau, ku tahu bagaimana cara meraihnya. Jadi ketika kita tahu tujuan kita ini ibadah, kita harus belajar. Karena ibadah itu memiliki syarat. Ya enggak? Subhanallah. Subhanallah. Kan sama dengan bisnis. Ketika mengatakan, saya ingin berbisnis ini. Ya enggak? Ingin membuka ini. Tapi tidak belajar bagaimana caranya. Masya Allah. Akhirnya caranya ngawur dan serampangan. Manajemennya ngawur. Tidak benar. Ya subhanallah. Marketingnya tidak benar. Dan ilmu bisnisnya pun salah bagaimana cara memulai dan memilih usaha. Subhanallah. Maka segala sesuatu itu butuh ilmu. Ya. Makanya ilmu itu betul-betul sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, wallahu alam ya. Baik, lalu yang berikutnya, tadi penghalangnya, ingat mindset kita. Makanya yang para pendengar Anas Radio di kesimpulan ini, selain punya goal yang hebat, yang benar dipahami, punya tekad yang luar biasa, dia harus punya mindset, ya enggak, di pikiran dan otak itu seimbang. Antara otak kiri, otak kanan, dan seluruh otaknya. Ya, jadi subhanallah, dia punya logika yang luar biasa dan dia punya kreativitas yang luar biasa. Nah, subhanallah di negeri kita ini, mungkin yang selalu dilatih itu adalah otak belahan sebelah kiri ini, otak logika ini, analitis ini, yang selalu berpikirnya linier. Maka coba latih, ya subhanallah, otak yang kreatif ini. Sehingga kita tidak selalu mengambil jalan pintas, shortcut, ya enggak? Mengambil jalan-jalan pintas dalam meraih yang namanya kesuksesan. Ya, Masya Allah. Dan ketika sudah memahami kreativitas ini dengan benar, maka penghalang yang ketiga, penyakit-penyakit blame, excuse, dan justify ini, insya Allah sedikit demi sedikit harus kita hilangkan. Ya, harus kita hilangkan dan wajib kita hilangkan karena kita dilarang berputus asa di dalam agama kita yang indah ini. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, tip dari Bang Andri, selalu bersemangat dalam belajar. Bersemangatlah dalam belajar. Jadi ketika kita ingin sesuatu, semangat belajar. Ya, semangat belajar ya. Termasuk dalam berbisnis, semangatlah belajar. Nah, kalau ada masalah, nah ketika misalnya nanti para pendengar Anas sudah beli buku atau baca dengar dari seseorang, Masya Allah, terjadi masalah dalam memahami trik-trik atau teori-teori bisnis. Nah, kalau bingung nanti, insya Allah Bang Andri Abu Umar siap membantu Anda di program kesayangan kita ini, Bincang Usaha Mandiri, di radio kesayangan kita, Anas Radio ini, untuk selalu membantu, Masya Allah, barakallahu fikum, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan bisnis kita. Karena kita, subhanallah, sangat memahami hadis Nabi kita yang mulia, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunafiru. Ya gak? Permudahlah, jangan mempersulit. Jadi permudahlah setiap muslim. Jadi radio Anas Radio ini, insya Allah, ya program ini, juga salah satu misinya adalah kita dengan acara boom ini, Bincang Usaha Mandiri ini, kita mempermudah hidup dan aktivitas bisnisnya seorang muslim. Subhanallah, barakallahu fikum. Jadi guru-guru kita,
para asatizah kita, membantu, ya enggak, subhanallah, dari sisi keagamaan, dari sisi ilmu agama, dan itu yang paling utama, ya enggak, sehingga kita tidak berbisnis dengan cara-cara yang riba, tidak berbisnis dengan cara-cara yang di luar syariat. Nah, Masya Allah, acara bincang usaha mandiri di hari Rabu. Makanya, nah ini Bang Andri Abu Umar membantu. Ya, membantu aktivitas bisnis secara teknis. Agar marketing kita tidak salah. Agar produksi kita tidak keliru. Agar memilih karyawan itu tidak keliru. Nah, Masya Allah. Maka, barakallahu fikum, jangan lupa dengarkan hari Rabu dan dengarkan juga hari-hari yang lainnya. Hari-hari mendengar problema muslim misalnya, Masya Allah, dengan Ustadz Zulkarnain, Ustadz Abdul Bar, dan asatizah yang lainnya. Nah, kalau lengkap, subhanallah, seimbang, maka cocoklah kita sukses di dunia ini, dan lebih yang kita inginkan lagi, sukses di akhirat. Begitu cukup pertemuan hari ini, semangat yang membara, semangat dan optimis di atas sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.